Aloha everyone, ketemu lagi. Kita masih nunggu Bang Boys dan kendalanya yang dari tadi ya. Semoga habis ini hilang segala kendala dan Bang Boys nggak disensor oleh Instagram karena keototannya. Oke, ini dia Bang Boys berganti akun. Jadi tetap aja ya yang ini kita undang Bang Boys dengan akun barunya. Semoga masih pada setia nemenin kita di sini. Ije, Nah, bener. Halo, Abang. Beneran, hai, Saka ya. Nggak disensor kalau yang ini, Bang. iya. Ya, ketawa gue. Kayaknya akun Abang nih yang ini nih. Kena Tapi sound sensor nih, Bang. Halo? oke. Ya? Soundnya kedengeran nggak? Nah, udah oke. Suaranya Soundnya udah. Suaranya udah cukup sih kalau di aku. Bagaimana penonton? Oke Bang, kenalan dulu dong, maaf ya. kenalan lagi. Ya, tapi kayaknya semua orang juga udah pada kenal deh sama Abang. Tapi boleh dong Bang, dikenalin lagi. Ya, Assalamualaikum. Maaf, sorry. Handphonenya trouble ternyata ribet dah handphonenya. Ya, apa kabar? Enggak, itu Abang terlalu berotot, makanya disensor. Gimana gimana PJ? Iya, Kalau gimana nih Bang kegiatannya? kegiatannya alhamdulillah banyak banget murid yang berkurang. Kenapa? Ya, pandemi lah, pandemi. Hmm, Tapi I tidak ada see. Jadi kendala. Hah? tapi tidak ada juga sebenarnya tidak olahraga. Kalaupun tidak pakai Hmm. trainer kan bisa tetap olahraga latihan sendiri. Tapi ada beberapa murid-murid tetap kita latihan virtual ya. Hmm. Kita latihan virtual dengan alat yang minim tapi kita bisa bikin optimal. Oke. Oke, jadi kendalanya ini apa sih Bang selama pandemi gini? Kira-kira yang nyebabin orang jadi agak mager gitu Bang. Agak mager karena memang motivasinya kan kalau kalau mau olahraga kan harusnya kalau nggak dekat rumah atau dekat kantor ya. Kalau udah kejauhan kan orang-orang pada malas Mhm. pasti. Sekarang kan gym juga tutup ya, karena gym salah satu Iya, tempat yang pengeluarannya cukup banyak terpapar dan di sana apalagi gym-gym yang sudah levelnya lebih menengah ke atas banyak orang-orang yang memang pergaulannya luas sekali akhirnya penyebarannya jadi lebih mengkhawatirkan makanya pada I tutup kan see. pada tutup Mhm. rumah terus biar gua ya PJ kebanyakan nih hai halo semua Iya. mbak yang sudah gabung kayak Wah. pengen minta ditemani latihannya Oh, oke. bener ada lagu mas latihan tapi sekarang latihan sendiri sih mereka di rumah karena memang Mhm. latihan itu penting untuk meningkatkan imun. Kalau Oh, oke. imun kita nanti yang fight sama si virusnya. I see. Olahraga harus gerak. PJ latihan nggak? Latihan Bang. Kadang dikit-dikit yoga gitu sambil hit juga sih di kosan aja gitu kan. Ya Kalau kalau lagi gabut main skate juga sih bang, masih tetap. ya, lo anak-anak PW apa kabar? Wah udah kangen nih bang. Nah bang kan PJ, aku nanya nih ya, kan kita kan biasanya kalau nggak pandemi ini kebanyakan dari teman-teman kan hobinya traveling gitu kan. Nah gimana sih jaga stamina sama nutrisi kalau lagi traveling, apalagi kayak lagi outdoor gitu kan, outdoor sport yang semacam kayak daki gunung, diving, surfing, climbing, downhill, apapun gitu kan ya. Itu kan supaya ya, nggak ngep-ngep gitu gimana sih bang?
Ya, putus-putus tapi aku nangkep ininya, nangkep maksudnya. Oke. Ini ada dua nih, stamina sama nutrisi mesti dibedain dulu. Jadi kita mendingan jelasinnya dulu aja. Ya. Olahraga rekreasi outdoor activities yang kayak kamu sebutkan tadi ya, butuh kalori. Kayak kita surfing, kemudian climbing apalagi. Tapi memang semuanya butuh kalori tinggi. Dan struktur badan kita kan dari dulu orang Indonesia sudah karbohidrat banyak ya. Karbohidratnya tinggi, kemudian proteinnya sedikit, sayurnya sedikit. Nah, kita rubah. Kalau lagi traveling kita butuh kalori tinggi, kita butuh kalori banyak, dan banyak gerakan-gerakan eksplosif juga yang dipakai pada saat kita paddling, kita lagi daki gunung, kita manjat. Kita butuh gula. Tetap butuh gula. Walaupun sebenarnya kalau seandainya secara medis memang masih gulanya tinggi sekali ya. Tapi kayaknya kalau yang untuk lagi traveling, silakan siapkan gulanya, siapkan proteinnya, siapkan sayurannya. Jadi nggak hanya makan begitu aja. Jadi makannya juga harus dilihat dan harus yang benar-benar qualified. Karena for life. Ya banyak sekali kalori yang keluar. Murid-murid gue ya, kebanyakannya PJ, mereka kan angkat beban ya. Mereka kalau lagi traveling ke luar negeri, gue bilang, enjoy your meals, nikmatin apapun yang lu makan aja. Tapi tetap jaga protein tinggi, sayurnya harus tinggi. Mau makan yang enak-enak silahkan. Kebanyakan ketika mereka pulang ke Jakarta, biasanya malah turun berat badan. Karena mereka bisa jalan 1 hari 4 kilo, 5 kilo, bahkan 10 kilo, jadi tetap terbakar. Sementara kalau mereka kan mengangkat beban, ototnya membantu lebih optimal. Gitu. Tapi kalau di rumah pun sebenarnya nggak ada masalah, kita bisa latihan juga di rumah. Nah, nutrisi itu penting, PJ. Nutrisi itu penting buat jalan-jalan supaya stamina kita fit, biar endurance kita tetap bagus, biar supply tenaga kita tetap ada. Nah, itu dari makanan, tetap manajemen nutrisinya harus diatur. Tapi paling tidak kalau bisa menghindari gorengan, sangat jauh lebih baik. Walaupun mau lemak-lemak, kasih lemak bagus pun ya, sangat baik sekali ya. Lemak bagus kan bisa jadi lebih untuk kesehatan. Gitu. Dan itu ya, manusia itu punya fat level point, PJ. Jadi pada saat katakan kita surfing lah, kita bisa berjam. Sebenarnya bagus kalau seandainya berjam-jam, kalau seandainya tujuannya mau buat bakar lemak, nggak usah makan. Ya mungkin telur atau mungkin buah aja atau pisang aja terus mau terjun, tapi nggak mungkin bertahan lama biasa. Laper sih Bang, serius sudah pernah nyoba, apalagi di beach break ya. Halo? Jadi harus benar-benar. Nah, ketika kita main surfing katakan 3 jam, 4 jam, itu sudah otot nanti yang terpakai karena gulanya sudah habis, lemaknya pun sudah terpakai. Kita punya fat level point. Jadi kalau manusia fat level point-nya sudah tersentuh, maka tubuhnya nggak akan ngambil sumber tenaga dari yang lain-lain lagi. Ototnya nanti yang akan dimakan. Ototnya yang dimakan. Kita meminimalisir supaya ototnya tidak hilang. Kita mau main lama, karena kan kita kalau ke pantai kita butuh effort, butuh usaha ke sana, mesti tidur cukup. Apapun olahraganya, olahraga keras apapun, mau climbing, mau semuanya, tidur mesti cukup. Karena kalau kurang tidur, kemudian kita lakukan aktivitas rekreasi kayak gitu, takutnya jantungnya bermasalah nanti. Serem ya? Ya, gue selalu capek sama teman-teman kita dari tengah malam kan sampai sudah subuh, kemudian ngotot pagi-pagi mau main, mendingan tidur yang cukup aja, tidurin dulu ya, gak usah takut ketinggalan ombak, yang penting kita sehat, kita main, kita bisa bercengkrama dengan alam. Itu PJ. Jadi Oke, kita sapa-sapa dulu nih ya Bang ya.
Oke, buat teman-teman WW, halo Weekend Warriors, gimana Halo kabarnya? Semoga guys. ini yang kangen ombak ditahan dulu, nanti kita bakal ketemu ombak lagi gitu ya. Dan Ya. kita juga nanti ada sesi juga nih sama Weekend Warriors. Nah, biar pada tahu nih Bang, Weekend Warriors ini apaan sih gitu. Weekend Warrior. Weekend Warrior itu Hmm, komunitas wadah untuk sebenarnya wadah untuk teman-teman yang pengen belajar surfing di kota-kota di mana aja sebenarnya, tapi di Jakarta sih khususnya ya. Teman-teman kota yang pengen belajar surfing nggak tahu mau kemana, gimana caranya ke sana, nanti di sana harus gimana, sewa papannya gimana, terus nanti kalau mm-mm. mau main mana sendiri mencari temennya seperti apa, kita bisa bantu semuanya gitu. Mantap. Jadi kita jadi kita apa namanya menyediakan mereka, katakan kita nih hampir tiap weekend anak-anak weekend warrior pasti ke laut. Oke. Seru nih ya. Jadi terus sih. Jadi mereka juga jadi oh iya jadi buka link baru, punya teman baru, kemudian kita juga jadi support lokal juga kan jadinya kan. Betul. Mudah buat orang-orang, buat teman-teman yang mau surfing nggak tahu gimana caranya, gabung ke komunitas Weekend Warrior, follow ininya Instagramnya Weekend Warrior Surfer. Oke, nah buat teman-teman yang bergabung juga malam hari ini, kita kasih kesempatan buat bertanya, karena nanti pertanyaan yang menarik gitu kan ya, buat Bang Boys dan kita semua, itu bakal dapat giveaway. Giveaway-nya ini berbeda. Kali ini Ya. giveaway-nya itu bikin keringetan. Wah, apaan ya? Apaan Bang, Gini, yang jadi giveaway-nya Bang? gue kasih gift buat 2 orang karena Mhm. alhamdulillah gue juga pernah melatih atlet-atlet untuk murid-murid yang memang menekuni satu olahraga tertentu. Apapun, you name it. Kalau seandainya ada pertanyaan kalian yang bagus, Mhm. nanti gua kasih setengah jam virtual workout boleh, atau sekedar ngobrol-ngobrol nutrisi semuanya, masalah kesehatan, suplementasi, makanan segala macam juga nggak apa-apa. Tapi gua kasih kalian 30 menit untuk 2 orang, untuk pertanyaan yang buat gue cukup menarik. Oke, jadi ayo tanya ya. Kita nanti ada sesi tanya jawabnya, ada Q&A-nya. Nah, ngomongin masalah traveling lagi ya, kan biasanya kalau misalnya Bang Boys nih ya, aku taunya kalau sama anak wewe sering camping nih ya. Nah, kalau camping kan identiknya nih ya Bang ya, kalau orang biasa gitu, bawa aduh, ambil kesebut, bawa mie instan gitu kan. Nah, itu tuh supaya kita ngehindarin mie instan gini, kira-kira ada nggak nutrisi atau makanan yang jadi alternatif gitu selain mie instan? Walaupun itu kayaknya identik banget sama anak camping gitu. Iya, kalau gua kita karena memang balik lagi PJ, kita butuh gula buat surfing, kita butuh gula buat Mm-mm. paddling, kita butuh buat endurance. Tenaganya gula dulu nih yang dipakai. Mm-mm. Nanti ketika sudah habis, kita tubuh akan pakai lemak. Nah, kalau lemaknya sudah, fat level point sudah habis, ya udah pakai otot, sayang. Nah, untuk endurance kita kan pengen fun, apalagi kalau ombak bagus, udah lupa diri, bolak-balik ambil ombak, ambil lagi pedal balik, pedal itu endurance banget, dan kita butuh Mm-mm. gula. Seandainya mie oke, kalau seandainya memang mie udah nggak bisa dihindarkan, pasti kalau camping pasti bawa mie. Tapi paling tidak kan kita bisa ulang lagi tuh airnya buat biar lilinnya keluar dulu. Kemudian uh, nasi putih sikat aja kalau mau, atau kalau ada singkong, ubi yang bisa diambil di sana, kita bakar, kita olah juga bagus sekali. Singkong, ubi bagus sekali gulanya, sangat sangat bagus. Itu kalau teman-teman mau ngecilin perut, pakai singkong, pakai ubi, kelar perutnya, tapi konsisten ya. Nah, kemudian Oke, nggak hanya ya, kalau teman-teman yang kenal gue pasti tahu deh, kalau gue makan Indomie bukan Indomie pakai telur, tapi telur pakai Indomie. Jadi telur 4, 5, 6, Indominya 1, tambah okay. sayur-sayur. Semenjak gue mulai nge-gym, gue sangat concern sekali untuk gimana caranya tidak kehilangan massa otot, dan itu gue terapkan ke murid-murid. Gimana caranya kalian harus bisa mempertahankan massa otot kalian tanpa apapun yang terjadi, kalian harus mempertahankan otot itu.
Gitu. Jadi protein memang penting. Penting protein. Dan Hmm. sayur. Protein dan sayur. Tubuh kita butuh asam dan basa. Kebanyakan orang Oke. Indonesia asam dan asam, PJ. Proteinnya sedikit sekali, karbonnya banyak sekali. Ini asam dan asam. Asam dan asam ini adalah makanannya, maaf ya, Iya. sel kanker doyan sekali dikumpanin asam dan asam Oh. terus. Setiap manusia punya sel kanker, tapi gimana caranya kita nge-treat dia? Enak aja lu kasih makan Hmm. enak lu. Akhirnya kita butuh asam dan basa. Asamnya Hmm. dari tinggi, karbonnya sedikit boleh, atau dan tambahannya sayur. Kalau gua lebih aliran makan gua dari dulu seperti itu, PJ. Sebenarnya lebih ke food Hmm. combining. Tapi kalau Oh, lagi training, oke. gula Hmm. nggak apa-apa. Pakai karena akan terpakai. Oke, I see. Oke, Bang, kalau misalnya lagi ngetrip gitu kan biasanya suka jajan, cilok. Aduh, kalau ngomongin soal cilok nih aku keinget satu cerita nih, Bang. Kayaknya agak ngegas ya kalau ketemu tukang cilok nih, Bang. Nah, itu gimana ya, Bang? Ceritain dong yang tentang buang sampah itu. Kan kita server sebenarnya itu sebenarnya garda terdepan. Kalau sekarang nanti ada mau hai Mbak Nisa dokter. Kalau sekarang garda Hai. terdepan pandemi ini adalah dokter. Kalau Mhm. kita server ya, kalau di pantai ya, server Mhm. kita gampang untuk jaga laut itu untuk tidak kotor. Gitu. Dan Oke. tukang cilok adalah salah satu sumber sampah di laut. Hmm. Bungkusnya habis pakai dibuang gitu aja. Gua setiap ketemu tukang cilok, alhamdulillah sudah beberapa tukang cilok, tapi dengan persuasif ya. Ada beberapa yang Mhm. tegas, ya beberapa semua persuasif aja biar mereka ngerti. Jadi gue bilang sama mereka, Mang, tolong bilangin sama pembelinya, habis makan dagangan lu, taruh di tempat lu lagi atau jangan buang sampahnya sembarangan. Taruh di tempat sampah. Apa sih susahnya kan gitu. Hmm. Plastik, Mbak PJ. Iya. Ya, jadi singkatnya juga pernah satu cerita di Batu Karas. Itu semua, tatetot, maaf ya, tatetot, babi Iya. bu, semua dan keluar. Tapi itu kasusnya sudah lama sekali. Bahkan itu seorang pemandu wisata, PJ. Di Oh, depan orang, oke. itu luar biasa. Habis itu Om Arya Mhm. juga, Om Arya, Om panutan kita juga ikutan maki-maki juga. Kan itu sudah luar biasa salahnya. Tapi pokoknya paling tidak server kita harus jadi garda terdepan supaya laut kita tetap bersih dan kita bisa menyadarkan orang untuk tidak buang sampah sembarangan dan tidak mengotori laut yang akhirnya nanti akan meracuni semua biota laut di dalamnya. Kasihan. Betul sekali. Iya, Bang. Kita juga ini setuju banget ya kalau masalah kayak gini. Dan pas lagi surfing juga kalau misalnya ada sampah nggak enak banget karena suka nyangkut-nyangkut gitu kan. Nah, kalau kita kan sebagai penikmat laut pasti nggak nyaman. Apa kabar yang penghuni laut gitu kan? Pasti mereka lebih nggak nyaman lagi. Nah, Bang, ngomongin lagi nih tips-tips dong buat olahraga di rumah gitu kan. Karena kan tadi kayak kita cerita rada mager nih gitu kan. Ada nggak sih Bang kayak tips boleh gitu Bang diperagain? Diperagain nanti diperagain. Tapi Oke. tipsnya adalah sebenarnya kemauan untuk olahraga, Mm-mm. it's all about. Jadi kalau buat gua mau analogikan itu handphone. Kalau handphone, Oh. kalau loadingnya belum full, Mm-mm. maka dia tidak akan bisa operate semuanya. Kita tidak bisa pakai itu handphone. Itu juga manusia. Gue suruh lu nge-gym lu atur makanan lu gini. Pasti mereka bilang siapa lu ngatur-ngatur hidup gua kan gitu. Mm. Kalau ketika mindset dia sudah full kayak handphone itu langsung nyala gitu, tiba-tiba datang ke gym sendiri tanpa disuruh, tiba-tiba atur nutrisi sendiri tanpa disuruh, akhirnya merasakan benefit kesehatannya, akhirnya dijadikan healthy lifestyle, jadikan habit, jadikan daily routine, arahnya ke sana, Biji. Jangan jadi satu pemaksaan.
tapi jadikan itu habit, healthy Jadi lifestyle. habit. Jadi kita tahu benang merahnya nih. Kita tahu benang merahnya kita. Kalau Hmm. Jeff punya aliran makanan berbeda sama gua, tapi sebenarnya sama kita untuk menuju ke kesehatan. Kalau gua lebih ke food combining namanya. Kalian boleh bukan jualan, tidak. Tapi kalian boleh baca food combining dari Andan Gunawan atau dari Elon LeBlanc kalau nggak salah ya, dia ngetweet terus jadiin buku. Jadi prinsipnya adalah tidak mencampur adukan karbohidrat dan protein. Makan karbohidrat sama sayur atau protein sama sayur. Gue lebih ke protein sama sayur karena otot gue butuh protein. Dan konsep food combining ini sudah ada dari 2000 tahun yang lalu pun sudah ada. Jadi sangat buat gue dari sekarang coba pengembangan aja sih. Tapi kalau mau itu ikutin food combining. Oke. Nah, ketika mindsetnya sudah full tanpa disuruh datang ke gym sendiri, tanpa disuruh atur nutrisi sendiri. Jadikan healthy lifestyle, jadikan habit. Kalau ketika benang merahnya keluar kita sedikit gitu ya, makan gorengan atau kita makan jorok, kita tahu merahnya, kita masuk lagi. Kalau bisa seperti itu terus akhirnya Allah sehat itu luar biasa. Oke, Bang, berapa kali sih kalau seminggu itu workout gitu? Harusnya tuh berapa kali sih? Harusnya berapa kali karena gini ya, karena kalau seandainya otot itu ada 620 dalam tubuh manusia, banyak banget PJ. Wow. Iya. Kita kan latihan di rumah nih, yang artinya alatnya pun sebenarnya minim sekali. Alat-alat di gym yang benar-benar gym kita bawa ke rumah itu kan luar biasa mahal sekali ya. Jadi kayaknya kalau seminggu 2 kali aja masih oke ya. Oke lah. Kalau bisa seminggu 3 jauh lebih baik. Kalau main skate itu hitungannya olahraga nggak sih, Bang? Apa? Kalau main skate itu hitungannya olahraga nggak sih, Bang? Oh, sangat. Nggak usah itu deh, catur. Olahraga juga ya. Itu juga ngurangin kalori juga ya? Dan cuma duduk aja catur gitu ya. Nah, gue tahu harus latih otot mana biar dia tetap dalam stamina yang baik. Apalagi cuma skate, surfing. Nanti gini, halo Kakak Al, ada Kakak Al ya? Halo Gemala. Iya. Kita juga sekarang lagi mempersiapkan konten buat web traveler. Tapi itu spesifik buat surfing aja. Jadi selama itu spesifik buat surfing aja. Semua otot yang dipakai untuk surfing. Secara umum aja ya, secara umum untuk kalian teman-teman nanti boleh lihat di kontennya web traveler. Nanti mudah-mudahan insya Allah berlanjut untuk anak-anak longboard. Gimana caranya mereka bisa fondasi stance-nya pada saat kecepatan tinggi dan harus slide, pada saat mereka harus belok, patah, segala macam. Insya Allah gue bisa ngelatih kalian. Nah, giveaway gue juga gitu, DJ. Oke. Jadi silahkan dipilih aja giveaway-nya, nanti mau ngobrol-ngobrol aja apa mau latihan virtual 30 menit, ayo. Gue di rumah sudah mau lihat gak alat gue di rumah? Boleh, sambil ini Bang, home tour gitu ya, sambil aku pilihin pertanyaan nih. Ya, boleh. Boleh. Oke, sebentar. Ini banyak banget pertanyaannya ya. Nah, dari ini dulu dong, dari Kak Al ya. Kak Al nanya, gimana caranya traveling tetap makan sehat gitu. Satu-satu dulu nih, karena banyak banget pertanyaan yang masuk. Ayo, tanya lagi, boleh. Halo, Abang mendengar ya? Iya, gimana caranya traveling tetap makan sehat? Yes, kalau tetap makan sehat, kayaknya bukannya tidak sehat ya, artinya oke aja, itu masalah mindset lagi, balik lagi. Kalau makan sehat, yang penting ketika kita ke sana, protein dan sayurnya tetap kita harus perhatikan. Nah, kalau gulanya, wow, di luar negeri apalagi makanan cake apa segala macam yang gula-gula, kalau mau makan silakan makan aja, tapi intinya protein yang tetap harus tercukupi. Paling tidak juga sumbernya kalau bisa tidak digoreng.
kan bisa dibakar, bisa di Ah. steam, bisa di grill atau hanya disangrai aja kan juga bisa, nggak apa-apa. Kalau gulanya, Mm-mm. kalau di sini kalau buat gue konotasi makan tidak sehatnya itu sebenarnya gula, karena gue agak gula dari tahun 2004 2005 makan singkong ubi favorit. Oh, oke. Karbohidrat gula nasi putih itu gulanya tinggi sekali. Gula itu Mhm. mengikat air dalam tubuh. Jadi 1 gram karbohidrat mengikat air 3 gram. Kalau kita cutting karbohidrat 100 gram, kita cutting air 300 gram. Air ya, Iya. air yang ada di bawah kulit ya, yang ada di bawah kulit di subkutan ya, di Di bawah kulit sini. itu rongga-rongga, ada rongga-rongga di antara kulit, otot, tulang itu ada rongga-rongga itu diisi air. Nah, kandungan air kita Oh. banyak. Walaupun enzim-enzim juga sebenarnya dari air ininya sumbernya. Tapi kalau kita cutting Oke. karbohidrat, cutting air, mau kecilin perut, tidak makan nasi putih, makan singkong aja. Seminggu konsisten, 2 minggu perutnya lebih kecil. Oke, mulai besok makan singkong. Kayaknya ubi gue masih ada deh. Langsung lihat stok gitu ya. Tinggi, kalau makan kayak gula-gula silakan. Mm. Karena waktunya traveling itu adalah waktunya menikmati hidup ya. Ya. Setuju. Jadi kalau dimakan, udah makan aja, tapi protein dan sayurnya tetap bagus. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Eka Flynn. Nanya di masa pandemi ini kan dianjurkan konsumsi vitamin gitu kan. Nah, ada nggak sih efek jangka panjangnya kalau kita sering konsumsi vitamin itu? Efek jangka panjangnya vitamin ya, sebenarnya itu kan juga gini, efek jangka panjangnya gue rasa nggak terlalu signifikan ya, Mhm. vitamin itu. Karena vitamin itu kan sebenarnya juga bentuknya kan suplementasi. Suplementasi dan obat beda. Obat itu chemical, kimiawi. Oke. Kalau suplemen itu adalah makanan tambahan. Artinya, kalau seandainya natural kita sudah cukup, kita nggak perlu lagi sebenarnya suplementasi, nggak perlu vitamin, nggak perlu suplemen-suplemen lainnya. Kalau Mhm. kalau seandainya sudah tercukupi dari sumber naturalnya, sebenarnya kita tidak butuh suplemen, kita tidak butuh Mhm. vitamin. Sebenarnya bisa berasal dari natural yang terbaik. Itu kayak gue gini ya, ini minuman gue. Mhm. Oh, Uh, apa itu Bang? karena alhamdulillah juga ya, kemarin kita WW juga bukan mau riak, tapi kita kemarin kan juga adain event buat aksi kita untuk tim medis. Kita Ya. tadinya kita vitamin PJ, kita sudah pesan Ah. vitamin, ternyata hari hanya waktu dekat hari tidak jadi. Tadi gue alokasikan lemon dan madu diminum Oke. hangat, minuman gue tiap hari, lemon madu hangat-hangat minum, itu bisa jadi antiseptik. Antiseptik artinya kayak listerin kayak gitu-gitu. Jadi minum Mhm. kumur-kumur, kalau terus di mulut akan langsung dibawa ke lambung dan gone, mati. Dan vitaminnya Oke. tinggi. Jadi kalau masalah vitamin sebenarnya buat gue nggak ada masalah ya. Kecuali vitaminnya Iya. memang gak bagus, jangan juga abal-abal vitaminnya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada kesempatan nih, masih lama banget kita bakal nongkrong sama Bang Boys ya. Nongkrong, beneran nongkrong nih. Dari Samuel Yokobus sama Dadan Nugraha. Hai. Katanya nanya, kenapa sih berat saya itu gampang naik, gampang turun? Nah, itu juga PR buat saya nih, Bang. Gampang banget, kadang naik, kadang turun gitu. Itu kenapa ya? Kenapanya gue harus tahu historical background-nya dulu. Oke. Boleh tuh yang bertanya tadi, boleh dicurhatkan kenapa sih sering naik turun badannya? Apakah emang aktivitas atau memang makannya kurang teratur atau gaya hidupnya? Boleh banget. Yes. Aduh. Jadi biar Ya, agak spesifik gitu ya, Bang. banyak nih PJ. Hmm. Jadi gue juga harus tahu aktivitasnya seperti apa. Dia Ya. olahraga atau dia nge-gym atau tidak. Mm-mm. Bahkan olahraga
kardionya apa, mungkin main basket apa segala macam. Kemudian pola makannya, gue juga harus tahu pola makan dia seperti apa yang dia makan, cara penyajiannya, cara pengolahan dia makan itu seperti apa. Kalau kita banyak gorengan, karbohidratnya tinggi, kemudian protein sayurnya sedikit, itu jelek sekali yang gitu. Itu jelek sekali. Turun naiknya berat badan akhirnya tergantung metabolisme. Kalau kita punya metabolisme cepat, cenderung apa yang kita makan bakar lebih cepat. Banyak makan apa aja tapi lo nggak gemuk-gemuk kan gitu ya. Enak banget lo kan gitu. Iya. Ada yang gue makan namanya jadi gemuk nih kan gitu. Gue minum air gemuk. Nah, itu mungkin dia metabolismenya lambat. Gue punya murid banyak metabolismenya dari lambat, kemudian kita bisa tingkatkan untuk tetap tubuhnya membakar kalori. Nah, lebih jangan ketawa. Iya. Ada Bang Andri ya. Gue sampai salah fokus tahu. Udah Bang, kita biasa lah Bang Andri gitu kan. Rame nih anak wewe deh. Gimana Bang? Baca nih, pakai kacamata kali ya. Oke, siap. Sampai ini. Biasa harus tuh. Oke, kita lanjut lagi. Untung satunya, biasanya berdua ini kan ribut ya, Tom and Jerry ya. Untung satunya nggak ada. Tambah rusuh ntar. Kenapa Bang? Kita lagi ngobrol di nongkrong-nongkrong nih. Ini ada ini juga ada. Landlord. Oh. Rame nih Bang yang ikutannya. Oke, dilanjut lagi Bang ya tadi. Yang berat badannya naik turun. Jadi sebenarnya bisa mempertahankan berat badan untuk tetap stabil dan bahkan bisa lebih kecil adalah otot. Oh, ototnya, oke. Otot itu bisa mempertahankan berat badan kalian. Dan gue pelatih yang cukup no mercy ya. Gue no mercy. Gue tahu kapasitasnya murid-murid gue seperti apa. Gitu. Mereka gue sikat beban. Semuanya gue sikat beban. Walaupun dengan tetap kombinasi bakar lemak juga terjadi. Cuma gue lebih build muscle. Gitu. Otot bisa mempertahankan berat badan dan otot juga nanti yang akan membakar kalori. Semakin banyak otot, semakin pembakarannya. Wanita, jangan takut jadi besar kalau angkat beban walaupun gaya latihannya kayak Binaragawati. Jangan takut jadi besar. Gue bisa bikin PJ. Ini masih lemak. Saya nggak. Harus turun berat badan, kita bikin lebih kecil. Gue alirannya fat loss. Fat loss, oke. Jadi tidak weight loss, fat loss. Naikkan ototnya, turunkan lemaknya. Gitu banyak kalau dengar diet yoyo, tahu kan diet yoyo? Diet dia kurangi nasi putih, kurangi makanan, kemudian turun berat badannya satu ketika, badannya stagnan, dia balik lagi ke normal, makannya gemuknya lebih dari sebelumnya. Banyak terjadi karena tidak punya mesin pembakar kalori. Mesin pembakar kalorinya itu adalah gue tidak mendewa-dewakan otot, tapi punya otot itu luar biasa. Nggak mendewakan otot, tapi ototnya luar biasa ya. Kemana-mana gue pergi, gue berusaha untuk mempertahankan otot gue supaya tidak diplit, tidak berkurang walaupun dipakai keras. Nah, ini Bang yang PR banget nih Bang. Dulu kan sempat waktu kapan tahu gitu kan sempat lah ya punya otot gitu kan. Tiba-tiba lama nggak olahraga, ototnya ngilang. Itu tuh bisa balik lagi nggak sih Bang? Nah, otot itu kan hidup. Hidup ya? Maksudnya ketutupan lemak gitu sih. PJ punya tanaman tumbuhan kan dia hidup, dikasih makan, jadi hidup, jadi segar. Otot itu juga begitu. Otot itu hidup. Kalau dia tidak dikasih makan, dia tidak akan berkembang. Apalagi cowok. Kalau cewek besar. Apalagi cowok ada
testosteronnya itu kita pakai hormon testosteron kita berbeda. Itu anabolik steroid. Dan protein itu adalah zat pembangun. Jadi kalau seandainya latihan ototnya tidak dikasih makan, ototnya segitu-segitu aja. Sehatnya dapat tapi segitu-segitu aja. Kualitasnya juga jadi tidak berkembang. Itu makanya kenapa kita SDM Indonesia beda sama SDM luar, karena Indonesia kebanyakan karbo. Telur untuk protein paling murah aja untuk segelintir orang di Indonesia itu masih mahal. Telur. Iya, betul. Gue punya cerita, gue cuma beli sekilo waktu itu telur. Terus ada apa di rumah gue dengan 3 anaknya. Nanya, Bang Mus buat berapa hari? Gue bilang buat sehari setengah juga habis buat gue. Dia buat seminggu biji untuk 3-4 nyawa. Oh, dimana sedih banget. Kalau sumbernya aja mahal. Kalau di luar negeri susu, daging, telur murah semuanya ayam. Pasti. Nah, Bang, ngomongin soal telur nih, Jody tadi nanya, telur itu kan paling mudah didapat kan ya untuk jaga massa otot. Sebaiknya makan telur berapa nih sehari? Siapa nih yang nanya? Dari omnya Abang. Dari Jody. Makan telur ya. Gue pernah jadi atlet semi binaraga 2008. Itu gue makan telur 1 hari sekilo sama dada 1 hari minimal 750 gram. Tapi putihnya aja. Putihnya doang. Minum. Gini, jadi ada orang bilang kalau kayaknya banyak makan protein nanti ginjalnya rusak. Tidak pernah ada indikasi orang yang ginjalnya sehat, kalau protein tinggi ginjalnya jadi rusak selama dia banyak minum. Kecuali ginjalnya masalah. Dia banyak masuk konsumsi protein tinggi, makin bermasalah, tidak minum, jadi rusak. Kalau selama kita banyak minum, insya Allah nggak apa-apa. Jadi aman ya. Oke, Bang, pertanyaan selanjutnya ya dari Cinda. Hai Cinda, apa kabar? Nih Bang, kalau untuk olahraga intens, ototnya perlu dipijat nggak? Kira-kira kalau dipijat itu sebulan berapa kali? Kalau perlu dipijat, nggak apa-apa dipijat. Habis latihan dipijat pun nggak apa-apa. Banyak orang bilang habis latihan nggak boleh dipijat tuh nanti uratnya ototnya jadi rusak. Nggak ada masalah, itu bukan kita merusak otot pada saat kita latihan. Kemudian recovery-nya disembuhkannya oleh nutrisi pada saat kita tidur. Itu. Jadi kalau seandainya pijat relaksasi suka-suka aja. Mau seminggu sekali juga oke. Gue doyan refleksi, gue doyan pijat. Tapi sama orang yang tahu ya, harusnya ya. Iya. Iya, soalnya pernah nih kejadian Bang ketika cedera gitu kan, pas pijat malah makin cedera. Berarti salah ya orangnya ya? Pijat yang, kalau pijat otot itu pijat relaksasi, pijat yang biar relaksasi. Ini darahnya, peredaran darahnya, kemudian asam laktatnya juga dihancurkan. Akumulasi asam laktat badan kita tuh banyak sekali. Jadi kalau orang yang jago pijat, laktatnya itu diurai lagi, kabel-kabel yang kusut dibenerin lagi, itu bagus kalau olahragawan. I see. Nah, ntar diperagain ya Bang ya beberapa gerakan gitu. Kalau nggak sempat nanti kita bikin konten aja. Soalnya banyak banget nih ya yang nanya. Kita lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya dari siapa? Ralanda. Kenapa sih kalau bangun tidur bibirnya Mela suka bengkak? Apa kurang protein? Kalau bangun tidur bibirnya bengkak gitu. Itu kurang protein nggak sih? Oh enggak ya. Kayaknya tiap orang bangun tidur bibirnya bengkak gitu ya. Lihat ke dokter lagi gigi semut kali. Jawabannya ngeselin. Ada hubungannya sama protein. Kalau protein itu hubungannya ke otot. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Tapi banyak minum ya. Iya. Nah, tadi kan ada yang nanya lagi nih dari Bang Mijan tadi nanya, abangnya masih sering bawa telur nggak kemana-mana? Masih. Terus
Ada lagi dari Bang Adri nih ya. Bang Adri tadi masih ngomongin soal telur nih, kayaknya rame banget. Menjelang Lebaran laris nih ya telur ya. Gimana gimana caranya kalau makan telur 5 biji sehari nggak bisulan gitu. Ya, putihnya aja. Putihnya aja Bang Adri. Jangan kuning. Biar nggak bisulan ya. Bisa tekanan darah tinggi, bisa kolesterol. Walaupun sebenarnya di kuning nggak ada proteinnya, ada mineralnya, ada banyak juga nutrisinya, cuma lemaknya cukup tinggi ya. Jadi kalau saya makan sehari, nggak apa-apa lah. Oke deh, karena udah mendekatin waktunya nih Bang, biar nggak makan waktu gitu kan. Peragain dong Bang, kan kita suka banget dengan traveling nih, ketahuan banget nih yang nonton pada demen banget traveling nih Bang, supaya nggak kecapean nih ya. Kalau yang gimana aja nih, yang buat surfer, buat mendaki, diver, dan lain-lain, boleh Bang diperagain. Tapi gue peragain untuk yang ini aja dulu, apa namanya, yang teman-teman yang jalan-jalan cantik ke luar negeri, banyak jalan, banyak shopping, kota tua, kunjungan, pokoknya tidak menggunakan transportasi, jalan kaki di negara tersebut. Itu butuh fondasi, tuh semua gerakan kaki itu harus dilakukan. Gimana tuh Bang? Ya gini sebetulnya. Ya, diperagain nih. Tolong yang di rumahnya Bang Boy dipegangin handphone ya. Kalau papannya bisa dilihat? Iya, kelihatan kok. Kelihatan ya? Iya, iya, oke, aman Bang. Aman, masih kenceng suaranya Bang. Oke. Nih, Bang Boy lagi meragain ya. Sama daki gunung. Kalau kita tidak punya beban ya, kita tidak punya beban di rumah, tidak punya alat, kosong aja, calisthenics, berat badan aja, kita squat aja. Oke. Jalan-jalan itu butuh hamstring, butuh lower body. Squat, prinsip squat. Ingat, prinsip squat tidak boleh, lutut tidak boleh melewati ujung kaki. Ujung kaki, oke. Lutut harus paling tidak sejajar dengan ujung kaki. Oke. Challenge, bikin challenge di rumah. 20 kali squat, 30 detik, 20 kali squat, istirahat 20 kali squat. Besok mau ditingkatin jadi 25, apa? Mau tingkatin lagi juga nggak apa-apa. Tapi mesti kalau tidak punya beban, to fail ya, sampai failure aja nggak apa-apa. Lunges. Oke. Lunges. Kalau buat server, lunges, putar lagi seperti nggak bagus buat longboard. Turun lutut tidak boleh melewati ujung kaki. Putar. Core. Oke, putar. Core otot keseimbangan. Antara shoulder sampai hips ini otot keseimbangan. Kalau core-nya kuat, daily activities kita juga bagus. Kalau core di apel, kalau kalian makan apel, tengah-tengahnya ada core-nya tuh. Manusia juga. Jadi di core ini ada yang namanya spinal erector, otot tulang belakang, yang dilewati oleh syaraf. Semua perintah tubuh manusia dari otak. Kalau core kita kuat, core kita bisa melindungi si spinal erector itu. Jadi tidak mudah cedera untuk tulang belakang. Jangan sampai cedera tulang belakang. Satu lagi, itu lunges ya namanya ya. Lunges twisting juga nggak apa-apa. Lunges bagus. Kalau mau nanti, kemudian buat jalan-jalan, hamstring itu penting. Hamstring ini ada di otot paha bagian belakang. Oke. Ini ada. Mungkin teman-teman punya dumbbell di rumah. Kalau mau pakai galon juga nggak apa-apa. Jadi squat di gym itu ada 2 gerakan tersakti. Deadlift dan squat.
Kenapa dibilang tersakti? Pada saat melakukan satu repetisi gerakan, hampir seluruh otot di dalam tubuh itu terlibat. Kita punya 620 otot. Hampir semuanya terlibat pada saat kita melakukan satu gerakan aja. Ini deadlift namanya. Hampir dikunci lututnya. Rasain resistensinya, stretchnya ada di paha bagian belakang. Ini juga bagus buat diver. Teman-teman yang lakukan deadlift. Ingat, pada saat deadlift, pada saat kita turun seperti ini, muka kita harus tetap selalu supaya form kita, tulang belakang kita, posisinya dalam bentuk yang aman. Naik buang nafas, dadanya busung. Ini lutut blok ya, tidak turun seperti ini. Tidak. Bawa galon atau gendong anak, itu bisa. Tapi pada saat yang penting, deadlift pada saat melakukan, muka harus selalu lihat ke depan. Muka tidak harus lihat ke depan. Ya, harus ke depan. Oke. Gerakan ini, kemudian ini lagi, buat core, apapun, ya, apapun latihan perut, kalian tahu plank, ini bagus juga, ini buat server juga bagus, plank twisting, bagus ini untuk bikin manuver, ada plank twisting, ada side plank, kita mau seperti ini juga bisa. Rangkaian main perut untuk core juga bagus. Kalian Oke. Tadi ada berapa bang? Ada yang tadi apa namanya, squat ya, habis squat lunges, terus tadi ada deadlift, terus apa lagi bang? Sama plank. Ada plank, ada set plank, terus rangkaian main perut, mainin aja. Oh iya, back extension juga perlu. Gimana tuh bang? Ini juga perlu, ini juga buat surfing juga perlu. Oh, I see, iya. Lower back kita penting pada saat kita harus paddling. Sebenarnya banyak sekali. Gue punya ini buat di rumah aja. Kalian bisa cari di SH. Ini rope resistance namanya. Ini figure 8. Ini bisa kalian cari di SH. Tapi kekuatannya ya cuma segini aja. Tidak bisa ditambah kalau intensitasnya mau dinaikkan. Gue tidak jualan, tapi kalian boleh cari di Tokopedia. Ini rope resistance, berbagai macam warna, intensitasnya juga berbeda. Beda-beda. Hanya dengan menggunakan ini aja. Murid-murid gue semuanya sekarang yang latihan virtual, kita hanya pakai ini aja. Bahkan cowok juga cuma pakai ini aja. Jadi kalau bisa alatnya simple gitu ya? Ya, rope resistance. Rope, oke. Nanti boleh dicari ya, buat yang mau mulai nge-gym, nggak ada salahnya nih. Apalagi habis lebaran, mungkin lebarannya sekarang kita di rumah aja nih ya. Jadi bisa nyambung olahraga gitu. Wah, seru banget nih ya Bang. Udah sharing-sharing. Nah, buat teman-teman juga yang bergabung, halo, selamat datang. Dan aku ngingetin lagi buat yang ketinggalan, jangan khawatir karena ntar kita bakal sharing ini, live ini, nggak cuma di IG yang buat di IGTV-nya, tapi kita juga ada di YouTube-nya ya, di YouTube-nya Earthpacking. So, yang belum follow Earthpacking gitu. Oke, nanti kita juga bakal umumkan pemenang giveaway. Tapi ntar setelah kelar acara ini, kita juga kayaknya udah hampir sejam ya Bang ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin bisa kasih pesan-pesan nih Bang sebelum menutup acara malam hari ini. Pesan-pesannya ya, kalau pesan-pesannya kalau buat gua satu ya,
eh, sehat itu priceless, dan sehat itu investasi yang paling mahal kita untuk di masa depan. Jadi setelah pandemi ini kelar, gua berharap teman-teman yang bisa latihan di gym di rumah atau gym sudah buka dengan protokol kesehatan tetap berlaku, kalian gabung gym, kalian angkat beban, kalian juga kardio. Itu. Makin punya banyak otot, insya Allah semakin sehat. Dan satu nih, konsep dasar ini penting. Konsep dasar anti penuaan dini adanya di angkat beban, adanya ditambahin ototnya. Oke, siap Bang. Makanan bukan dari makanan yang sayur-sayuran, bukan dari tumbuh-tumbuhan, suplemen-suplemen, tidak. Tapi basicnya adalah angkat beban dulu, tambahin ototnya. Sel biologis sama sel kronologis akan berbeda. Satu, kemudian pesan-pesan satu lagi. Kali yang gabung ke Earthpacking, ini adalah orang-orang yang concern sama lingkungan. Gitu, jadi ayo kita sama-sama jadi depan untuk jadi traveler bijak untuk lingkungan, untuk support lokal. Kita punya teman-teman lokal di sana juga, devisa mereka juga semakin meningkat. Kalau seandainya kunjungan pariwisata ke daerah mereka juga meningkat, kita tunjukkan ke mereka. Kemudian jangan bawa budaya-budaya buruk ke budaya-budaya lokal sana, biarin aja mereka mengalir seperti itu. Kita ikutin aja, kita harmonis aja sama alam, sama manusia, dan sama sisinya. Gitu. Salam travel bijak. Oke, terima kasih Abang panutan kita semua. Dan gimana? Sebentar. Oke, masih ada sesi tambahan, extra time ya. Kayak pertandingan aja nih. Oke, kita masih kasih kesempatan satu lagi yang mau bertanya ya. Oh enggak. Kalau nggak ada, aku nih yang mau nanya ke audiens. Kalau misalnya buat teman-teman semua punya ide apa gitu, kita mau ngebahas apa, mau ngundang siapa, silahkan komen di bawah sini atau komen di di konten-kontennya Earthpacking, atau boleh juga langsung nge-DM ke kita ya. Kita juga bakal nyediain bintang tamu yang luar biasa kayak malam hari ini, panutan kita semua, coach internasional ya. Gue garing banget deh Bang kayak gini Bang. Oke, ditunggu buat teman-teman yang punya ide mau kita mengundang siapa, kita bakal jabanin. Alright, ya buat Bang Boys, iya gimana Bang? Oke, apa? Buat teman nanti, khususnya teman-teman katanya untuk detail gerakan-gerakan bisa lihat di kontennya KKA di Web Traveler. Siap. Kita akan nanti selanjutnya kalau memang ada ide untuk abis itu kita rencana buat diver sama buat longboard sebenarnya. Tuh, jadi channelnya Earthpacking dan Web Traveler untuk tentu untuk olahraga tertentu. Semoga olahraga kalian bisa lebih improve dan bisa lebih enak mainnya. Terima kasih. Makasih Bang Boys. Kita ketemu lagi ya di Rabu depan, tentunya dengan bintang tamu yang berbeda lagi. Dan buat teman-teman selalu ikutin Earthpacking Live karena bakal ada giveaway yang berbeda. Nah, kali ini juga kan giveaway-nya juga beda banget. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Bye. Assalamualaikum.